Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Gusya Putra Pertama dengan NIM 42401029. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester yang dimana mata kuliahnya adalah kecerdasan buatan. Nah, pada AS ini kita melakukan sinyal prediction yang dimana sebuah sinyal acak akan menjadi data learning bagi n back propagation. Input ada dua, yaitu X1 dan X2, sedangkan output 1, input output Y. Nah, proses yang dilakukan itu yang pertama itu buat sinyal acak dengan jumlah sampel itu N sama dengan 1000. Yang kedua itu melakukan learning dengan input X1 dan X2 dan output Y sebanyak N sama dengan 1000 sampel. Seperti pada gambar contoh di bawah ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah learning, kemudian lakukan feed forward dengan melakukan run pada program feed forward tersebut sehingga seolah-olah feed forward sedang berusaha menggambar dari sinyal acak tadi. Lakukan analisa dan evaluasi seperti jumlah epoch diubah-ubah, learners diubah-ubah, dan lain sebagainya. Dan melaporkan pada laporan AS, buat video pada YouTube dan share link pada laporan AS. Dan terakhir adalah materi penilaian, analisa run, feed forward, dan presentasi pada YouTube. Oke. Nah, di AS kali ini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengerjakannya. Nah, jadi pada proses pelatihan model jaringan saraf tiruan neural network menggunakan metode back propagation, jumlah epoch merupakan parameter penting untuk menentukan beberapa banyak interaksi yang pembelajaran dilakukan terhadap data. Nah, pada eksperimen ini data yang digunakan berasal dari file sinyal baru yang bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan data sinyalnya yang dibuat secara acak. Di data sinyal ini berisi 1000 sampel sinyal dengan dua fitur input X1 dan X2 dan satu output Y, dengan tujuan pembelajaran ini agar dapat memprediksi sinyal output berdasarkan pola hubungan dari kedua input tersebut. Nah, berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan berbagai konfigurasi, diperoleh bahwa dengan jumlah epoch di antara 1000 hingga 2000, model dapat belajar dengan cukup baik. Grafik loss menunjukkan penurunan yang stabil dan grafik prediksi mulai mengikuti bentuk sinyal asli seperti yang terjadi saat ini. Nah, sebaliknya, jika jumlah epoch terlalu kecil, model belum memiliki cukup waktu untuk belajar dan hasil prediksinya itu belum akurat. Nah, untuk menilai apakah model sudah belajar dengan baik digunakan dua indikator utama, yaitu yang pertama nilai loss MSE, mean square error. Nilai loss yang kecil, misalnya 0,01, menunjukkan bahwa hasil prediksi mendekati nilai hasil asli. Nah, peneluran loss yang stabil selama proses training menunjukkan bahwa model terus belajar. Dan hasil yang baik ditandai dengan grafik prediksi garis kuning atau orange yang mengikuti pola gelombang asli, yaitu garis biru. Nah, bukan masalah apakah nilai prediksi lebih kecil atau lebih besar, tetapi apakah bentuknya mengikuti pola naik turun sinyal asli. Nah, jika loss belum stabil pada setelah 1010 epoch, disarankan untuk menambahkan jumlah epoch secara bertahap. Nah, untuk memastikan hasil yang optimal, grafik prediksi harus diperiksa secara visual untuk memastikan bentuknya mengikuti sinyal asli. Begitu. Sekian untuk presentasi ujian akhir kecerdasan buatan. Saya Aditya Gusya Putra Pertama, meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.